Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Eni akan menjelaskan database rumah sakit. Ya, database rumah sakit yang akan kita gunakan adalah software Microsoft Access. Di sini Bu Eni akan buka software Microsoft Access. Ya, ini adalah tampilan pertama kali software Microsoft Access. Blank database, kita akan beri nama database rumah sakit. Ya, database rumah sakit, rumah sakit, rumah sakit, ya, rumah sakit. Nah, rumah sakit kita simpan database tersebut di My Document. Di My Document kita akan simpan di My Document kita simpan di My Document dengan rumah sakit. Ya, rumah sakit. Oke, kemudian klik create. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang pertama kali adalah tabel pasien. Tabel pasien. Oke, database yang baru. Database baru dengan nama database rumah sakit. Ya, di sini kita akan menggunakan, kita akan membuat tabel pasien, kemudian, oke. Oke, di sini pertama kali kita akan membuat tabel pasien. Klik kanan, desain view. Desain view kita beri nama tabel pasien. Tabel pasien. Pasien. Oke, kita beri nama tabel pasien. Di tabel pasien ini yang kita gunakan pertama kali kode pasien. Kode underscore pasien. Ini tipe datanya adalah teks karena berisi gabungan antara angka dan teks, maka kita pilih teks. Kemudian nama pasien, nama underscore pasien. Ini juga teks ya, teks dengan field size-nya paling panjang 255 field karakter. Bisa dikurangi misalnya 100, bisa terserah. Ini biarkan 255. Kemudian alamat pasien. Sini alamat underscore pasien. Alamat pasien ini juga teks. Kemudian berikutnya adalah telepon pasien. Telepon pasien. Telepon underscore pasien. Telepon pasien. Di sini adalah angka, jadi tipe datanya pilih yang number. Kemudian telepon keluarga. Telepon underscore keluarga. Ini juga berisi angka, maka pilih tipe datanya number. Setelah itu, setelah kita definisikan tabel yang berisi 5 field atau 5 kolom. Kolom pertama kode pasien, kolom kedua nama pasien, kolom ketiga alamat pasien, kolom keempat telepon pasien, kemudian kolom kelima telepon keluarga, kemudian arahkan mouse-nya di sini di nama tabel pasien, klik kanan save, kemudian klik kanan close. Nah, ini kemudian kita akan entry nama pasien dengan cara bisa klik kanan atau double klik. Klik kanan open atau double klik di tabel pasien. Klik-klik. Nah, ini berisi kolom pertama kode pasien, kolom kedua nama pasien, kolom ketiga alamat field, kolom keempat telepon pasien, kolom kelima
telepon keluarga ini bisa dibesarkan jika panjangnya tidak cukup, ya bisa dibesarkan dengan cara double klik di perbatasan. Nah, ini kode yang pertama kita akan entrykan 5 saja contoh tabel. Kita akan ini apa namanya, mengentry data data pasien. Misalnya PI underscore 001, nama pasiennya Ronaldo. Kemudian alamat pasien Jalan Simo 16 Surabaya. Jalan Simo 16 Surabaya. Kemudian telepon pasiennya 112. Kemudian telepon keluarganya 1122. Kemudian enter untuk record yang kedua. Nah, ini PI 002. Nama pasien Joko Santoso. Kemudian alamat Jalan Santai nomor 45 Surabaya. Kemudian telepon pasiennya 113, telepon keluarganya 1133. Enter untuk record yang ketiga. PI underscore 003. Di sini nama pasiennya Jainul. Kemudian alamat pasiennya Jalan Sehat nomor 57 Surabaya. Kemudian telepon keluarganya di sini di entry 114. Telepon keluarga 1144. Enter untuk record yang keempat. PI underscore 004. Nama pasien Dewi Linda Jaya. Nah, ini alamat pasien Jalan Jakarta nomor 78 Surabaya. Ini telepon pasien 115, telepon keluarga 1155. Ini untuk enter record kelima. PI underscore 00 underscore 005. Nama pasien Sutarmin. Nah, alamat pasien Jalan Bromo nomor 89 Surabaya. Kemudian telepon keluarganya 116. Telepon pasien 116, telepon keluarganya 1166. Oke. Ini data semua ini data dari tabel pasien ini bisa ditambahkan. Ini akan beri contoh cukup 5, nanti bisa tambahkan sampai beberapa, silakan ya. Kita simpan dengan cara klik kanan save, kemudian klik kanan close ya. Kemudian untuk melihat untuk misalnya untuk memperbaiki field, maka klik kanan design view. Nah, ini untuk memperbaiki field atau kolom ya, klik kanan close. Kemudian kalau ingin menambah jumlah tabel, maka bisa di klik kanan open atau double klik di tabel pasien. Ini tabel pasien sudah selesai. Kita simpan, kemudian kita akan membuat tabel berikutnya, tabel biaya rawat inap. Dengan cara bagaimana? Klik di sini create, kemudian pilih tabel design. Ini langsung kita beri nama tabelnya, klik kanan save, beri nama tabel
tabel biaya rawat inap. Tabel biaya rawat inap. Ini tabel biaya rawat inap. Oke. Di sini oke, tabel biaya rawat inap ini kita ini dulu aja diisi dulu ya. Kode berisi kode kelas. Kode underscore kelas. Nah, ini coba ini kode kelas tipe datanya. Tipe datanya adalah teks. Nah, ini coba kita simpan, klik kanan save, tabel biaya rawat inap. Nah, oke. Nah, ini primary key-nya sudah ditentukan ini. Kita tentukan ini ya. Ini kita hapus dulu primary key-nya, kita tentukan yang di kelas ini primary key-nya. Kita hapus, di sini klik delete row. Nah, ini kita tentukan. Save. Save. Nah, ini ya. Klik kanan, design view. Design view. Nah, ini klik kanan close. Ya, kita beri nama di sini. Rename ya. Coba kita rename. Tabel biaya rawat inap. Kemudian enter. Klik kanan, design view. Kita lanjutkan. Di sini berisi tabel biaya rawat inap berisi 4 kolom. Kolom yang pertama atau field yang pertama kode kelas. Ini tipe datanya teks. Kemudian biaya dokter per hari. Biaya dokter biaya underscore ya, pakai underscore biaya dokter underscore hari. Ini tipe datanya adalah number karena berisi angka. Kemudian biaya bidan per hari. Biaya underscore bidan per hari. Ini juga number. Kemudian field berikutnya biaya kamar per hari. Biaya kamar underscore hari. Nah, ini juga tipe datanya number. Setelah itu kita simpan, klik kanan save, kemudian kita tutup, klik kanan close. Nah, kemudian kita akan entry tabel biaya rawat inap ini dengan cara double kliknya. Nah, ini tabel kode kelas, ini kode kelas. Biaya dokter per hari, biaya bidan per hari, biaya kamar per hari. Nah, ini untuk record yang pertama kita entrikan kode kelas CCA 1. Nah, ini CCA 1, biaya dokternya misalnya 80.000. Kemudian biaya bidannya per harinya 100.000. Kemudian biaya kamar per harinya 100.000. Kemudian record yang kedua ini CC underscore B1 ini ya, biaya dokter per harinya ini 60.000 misalnya. Kemudian biaya bidannya 80.000. Kemudian biaya kamar per harinya 75.000. Kemudian record yang ketiga ini CC underscore D1. Ini biaya dokternya per harinya 40.000. Biaya bidan per harinya 60.000. Kemudian biaya kamar per harinya 50.000. Kemudian record yang keempat ini misalnya CC underscore D1. Ini biaya dokter per harinya 20.000. Kemudian biaya bidan per harinya 40.000. Biaya kamar per harinya misalnya 25.000. Ini record yang keempat CC underscore E1. Ini biaya dokternya per harinya 10.000 misalnya. Kemudian biaya bidannya per harinya bisa 5.000. Kemudian biaya kamar per harinya bisa 4.500 gitu ya. Nah, ini 4.500. Oke, setelah itu
klik kanan save ya, klik kanan save, kemudian klik kanan close. Ini tabel pasien sudah kita tutup. Tabel rawat inap sudah kita tutup. Berikutnya kita akan membuat tabel dokter dengan cara klik create design tabel design. Di sini kita akan membuat tabel dokter, kode dokter. Kode dokter. Ini tipe datanya adalah teks berisi angka dan teks. Nah, ini kita tentukan primary key-nya di sini. Kita simpan tabelnya dulu, klik kanan save, kita beri nama tabel dokter. Tabel dokter. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Untuk feed berikutnya berisi nama dokter. Nama dokter. Nama dokter. Ini juga tipe datanya teks ya. Kemudian spesialis ini juga tipe datanya teks. Kemudian telepon dokter. Telepon dokter ini juga tipe datanya adalah angka dan berisi telepon dokter angka. Kemudian kita simpan save, kemudian kita tutup close. Ya, kita akan entry tabel data tabel dokter ini dengan cara double klik di tabel dokter. Klik-klik. Nah, ini kita akan entrykan kode dokternya, nama dokternya, kode dokternya misalnya D_001. Nama dokternya misalnya Dr. Bambang. Dr. Bambang Setiadi. MKes ya, misalnya M.Kes. Kemudian double klik. Ini spesialis jantung misalnya ya, misalnya jantung. Kemudian teleponnya 116. Enter, kemudian di kode dokter berikutnya 002. Ini nama dokternya Dr. Heru Cahyadi MKes. Nah, ini juga spesialis THT misalnya. Kemudian teleponnya 117. Enter. Nah, ini berikutnya ini adalah kita akan entry record dokter yang ketiga 003, nama dokternya Dr. Linda Cahyaningsih. Nah, ini spesialisnya spesialis penyakit dalam, misalnya penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, double klik untuk melebarkan, teleponnya 118. Enter. Untuk kode, untuk dokter berikutnya D004. Ini nama dokternya adalah Dokter Siti, ya, Dokter Siti Khadijah. Ini spesialis paru-paru, spesialis paru-paru ya, atau penyakit dalam, penyakit dalam sudah. Ini aja urologi. Ini kemudian teleponnya 119. Oke. Kemudian berikutnya, record berikutnya nama dokternya 005, nama dokternya Dokter Tatang. Dokter Tatang ini spesialis kulit dan kelamin. Kulit dan kelamin. Oke, lebarkan kolomnya. Ini teleponnya 120. Oke, kita simpan tabel dokter dengan cara klik kanan save, kemudian kita tutup, klik kanan close. Nah, ini kita sudah membuat 3 tabel. Tabel yang pertama, tabel pasien, kemudian tabel biaya rawat inap, kemudian tabel dokter. Maka kita akan buat tabel berikutnya, tabel transaksi klinik. Ya, dengan cara klik create design, tabel design. Di sini kita akan no trans ya, no trans.
no trans. Nah, ini tipe datanya adalah teks ya, transaksi, nomor transaksi. Kita tentukan primary key-nya di sini. Kemudian kode kelas, kode kelas ini tipe datanya teks juga. Kemudian kode pasien, kode underscore pasien. Ini juga teks ya, kode pasien juga teks. Kemudian tanggal masuk ini date, tipe datanya date and time. Tanggal keluar ini juga tipe datanya date and time. Kemudian kode dokter, kode underscore dokter. Kemudian ini adalah kodenya teks. Kemudian kita klik kanan save, ya kita beri nama tabel transaksi klinik, Nah, ini oke. Kemudian kita akan entrykan, klik kanan save, kemudian klik kanan close di tabel. Kita entrykan tabel transaksi klinik dengan cara double klik. Nah, ini kita akan entrykan data tabel transaksi klinik di sini. Nomor transaksi yang pertama TN ya. TN 01. Kode kelasnya bisa dilihat, kode kelasnya ini kode kelas kita lihat di tabel biaya rawat inap ini, coba double klik ini. Kode kelasnya CCA1. Berarti ini ya. CC underscore A1. Kode pasien, coba kita lihat kode pasiennya ada. Kode pasien ada di tabel pasien. Nah, kode pasiennya PI 001 misalnya. Ini PI underscore 001. Tanggal masuknya misalnya ini tanggal 1 Februari, tanggal keluarnya ini tanggal 3. Kode dokter ini kita lihat di tabel dokter. Tabel D001 ini. D underscore 001. Dan enter. Untuk transaksi berikutnya TN underscore 02. Ini kode kelasnya CC underscore D1 misalnya. Ini lihat di tabel kode kelas, lihat di tabel ini kode kelas D01 ini ya. CCD01, kode pasiennya PI underscore 003 misalnya. Tanggal masuknya tanggal 2, tanggal keluarnya tanggal 4, ini kode dokternya D underscore 003. Enter. Untuk record berikutnya TN underscore 003 kode pasien CC underscore B1. Nah, ini kode kelas ya, kode pasiennya PI underscore 0 PI underscore kemudian 004. Tanggal masuknya ini 4, tanggal keluarnya 8 misalnya. Kemudian kode dokternya D underscore 002. Nah, ini kita simpan, kita enter. Untuk transaksi berikutnya, nomor transaksi berikutnya TN underscore 04. Kode kelasnya CC underscore C1. Kode pasien PI underscore 002. Tanggal masuknya ini, kemudian tanggal keluarnya ini ya, contoh. Kemudian kode dokternya D underscore 004. Enter. Untuk transaksi berikutnya TN underscore 0005. Ini kemudian kode kelasnya CC underscore 05.
E05 0E1, kemudian ini kode pasien PI 005. Kemudian tanggal masuknya 3, tanggal keluarnya 8, kemudian kode dokternya D_005. Oke, di sini contoh ya. Klik kanan save di sini ya. Kemudian klik kanan close all, semuanya kita tutup. Di sini sudah jadi tabel 4, tabel pasien, tabel biaya inap, tabel dokter, tabel transaksi klinik. Ya, kemudian silakan bekerja di komputer masing-masing untuk mencoba membuat tabel. Ini akhiri, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.